Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar pagi hari ini? Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu penjumlahan bilangan sampai 999. Sebelum kita belajar, kita akan dikuatkan oleh firman Tuhan dari Yakobus 1 ayat 4. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Core value yang ingin kita kembangkan pada pelajaran matematika hari ini yaitu tentang ketekunan. Jadi anak-anak, kita harus tetap tekun, tetap setia, semangat dalam belajar hari ini, karena Tuhan yang akan memberikan kita ketekunan, Tuhan juga yang akan memberikan kita sukacita dan semangat untuk tetap belajar dengan baik. Kita lanjutkan. Pelajaran kita hari ini ada beberapa materi pokok. Yang pertama yaitu penjumlahan tanpa menyimpan. Yang kedua, penjumlahan dengan teknik menyimpan. Yang ketiga, penjumlahan 3 bilangan. Dan yang keempat yaitu menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Oke, jadi ada 4 pelajaran kita hari ini, yaitu penjumlahan tanpa menyimpan, penjumlahan dengan teknik menyimpan, penjumlahan dengan 3 bilangan, kemudian menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Tetap semangat ya. Kita lanjut. Penjumlahan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Ulangi, penjumlahan lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun panjang atau bersusun pendek. Jadi dia bersusun panjang. Ya, namanya bersusun panjang berarti lebih panjang. Kemudian bersusun pendek berarti lebih pendek. Bagaimana itu? Coba kita perhatikan ya. Yang pertama, penjumlahan tanpa menyimpan. Caranya yang pertama itu cara bersusun panjang. Contohnya 21 ditambah 17. Ya, karena kita akan kerjakan dengan bersusun panjang, coba anak-anak perhatikan. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kedua bilangan diuraikan menurut nilai tempatnya. Diuraikan menurut nilai tempatnya itu bagaimana? Seperti ini. 21 sama dengan 20 ditambah 1. Ini yang disebut diuraikan. Coba kita lanjut ke berikutnya. 17 itu sama dengan 10 ditambah 7. Ya, seperti itu diuraikan. Setelah ini sudah selesai tidak? Belum ya? Kita kan belum menjumlah, ini baru diurai. Oke, kita urai dengan cara seperti tadi. Setelah itu jumlahkan bilangan pada setiap nilai tempat. Jumlahkan bilangan pada setiap nilai tempat. Kita tarik garis terlebih dahulu, kemudian buat tanda tambah. Ingat, tarik garis kemudian buat tanda tambah. Kita jumlahkan bilangan pada setiap nilai tempat. Nilai tempat itu yang mana? Nilai tempat yaitu puluhan dan satuan. Jadi kita jumlahkan puluhan ditambah dengan puluhan, satuan dengan satuan. Kita coba 20 tambah 10 itu berapa? Ya, 30 ditambah 1 tambah 7, 8. Ini udah panjang. Sudah selesai tidak, Mem? Belum ya? Oke, jumlahkan kembali hasilnya untuk mendapatkan hasil akhir. Jadi kita jumlahkan 30 ditambah 8. 30 ditambah 8 itu sama dengan 38. Oke. Ini masih sederhana ya, masih singkat ya. Ini adalah cara bersusun panjang. Kemudian kita coba dengan cara bersusun pendek. Bagaimana itu bersusun pendek? Kita lihat contoh berikutnya.
215 ditambah 172. 215 ditambah 172 sama dengan 215. Kita tulis seperti ini. Kemudian di bawahnya kita tulis 172. Tarik garis, buat tanda tambah. Ingat, kita harus menulis dengan lurus. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah jumlahkan angka satuan. Jumlahkan angka satuan. Angka satuannya yang mana? Angka satuannya adalah 5 dan 2. 5 tambah 2 itu berapa? 7. 5 tambah 2 itu sama dengan 7. Setelah itu jumlahkan angka puluhan. Angka puluhan yang mana? 1 dengan 7. Jadi anak-anak harus ingat, tulisnya harus sejajar. Jangan satuan dengan puluhan disejajarkan, tapi harus sama-sama, yaitu puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, kemudian ratusan dengan ratusan. Kita lanjut. 1 tambah 7 sama dengan 8. Kemudian yang terakhir, jumlahkan angka ratusan. Angka ratusan yang mana? 2 dengan 1. 2 dengan 1 ditambah, jadi hasilnya adalah 3. Ya, itu adalah cara bersusun pendek. Kemudian kita coba dengan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Sekarang kita teknik menyimpan, tapi kita buat dulu yang pertama, yaitu cara bersusun panjang. Cara bersusun panjang dengan teknik menyimpan. Coba kita lihat. Contohnya 265 ditambah 254. 265 ditambah 254. Apa yang pertama harus kita lakukan? Oke, yang pertama kita lakukan seperti tadi, setiap bilangan diuraikan menurut nilai tempatnya. Jadi kita tulis 256 sama dengan 200 ditambah 60 ditambah 5. Oke. Selanjutnya 254 sama dengan 200 ditambah 50 ditambah 4. Oke. Selanjutnya diapakan? Lakukan penjumlahan pada nilai tempat masing-masing. Jadi kita lakukan penjumlahan pada nilai tempat masing-masing. Kita tarik garis, buat tanda tambah. Kita mulai dari satuan. 5 tambah 4 itu berapa? 5 tambah 4 berapa ya? Oke, kita tulis 5 tambah 4 sama dengan 9. Turunkan tanda tambahnya sekarang. 60 ditambah 50. 60 tambah 50 berapa ya? Oke, 60 tambah 50 jawabannya banyak, Mem. Oke, tidak seperti itu. Kita bisa lihat dengan cara nolnya, 0 tambah 0 kita tulis di bawah 0. Kemudian 6 tambah 5 itu berapa? 11. Kita tulis 11. Berarti dia menjadi 110. Oke, setelah itu kita tambahkan yang terakhir adalah ratusan. Cara hitung ratusannya bagaimana? Kita mulai dari sini. 0 tambah 0, 0. Tulis 0 di sini. Kemudian 0 tambah 0, tulis 0. 2 tambah 2, tulis 4. Jadi berapa itu? 4 tambah 0-nya 2 berarti 400. Setelah ini, wah, Mem, ini kok banyak 110 ya. Itu kita harus apakan? Kita uraikan kembali setiap bilangan hasil penjumlahan. Kita uraikan 110, kita pisahkan ratusan dan puluhannya. Jadi caranya gimana? Kita tulis kembali sama dengan 400 ditambah, kita pisahkan ratusannya menjadi 100 ditambah 10 ditambah 9. 9 yang di sini kita tetap tulis ya, pindahkan ke sini. Selanjutnya bagaimana? Ada ratusan ini, 2 ini. Caranya gimana? Kumpulkan bilangan pada nilai tempat yang sama. Jadi 400 dan 100 ini kita jumlahkan. 400 tambah 100 itu sama dengan 500. Kemudian nilai angka 10 dengan
Ya, jadi angka 10 dengan angka 9 kita tetap tulis, pindahkan ke bawah. Jadi 10 ditambah 9 sama dengan 10 ditambah 9. Oke, kita tulis. Kemudian setelah itu kita apakan? Kita jumlahkan kembali hasil untuk mendapatkan hasil akhirnya. Jadi kita jumlahkan kembali ya. Jumlahnya berapa? 500 tambah 10 tambah 9 itu berapa ya? 500 tambah 10 tambah 9 itu sama dengan 519. Oke, mudah tidak? Mudah ya. Yang penting kita harus tetap tekun. Oke, selanjutnya penjumlahan dengan teknik menyimpan cara bersusun pendek. Kita coba dengan bersusun pendek. Contohnya 138 ditambah 180. Kita tulis langsung di bawah 138 ditambah 180. Mem ingatkan, ketika kita menulis angka penjumlahan seperti ini harus ditulis sejajar ya. Kemudian kita tarik garis buat tanda tambah. Yang pertama kita lakukan seperti tadi, yaitu jumlahkan angka satuan. Angka satuan yang mana? 8 tambah 0. 8 tambah 0 itu sama dengan 8, bukan 80 ya. 0 itu sama dengan tidak ada. 8 tambah tidak ada sama dengan 8. Kemudian jumlahkan angka puluhan. Angka puluhan yang mana? 3 dan 8. Oke, 3 tambah 8 itu sama dengan 11. Jadi angka 11-nya itu kita tulis di sini 1. Satunya kita mau simpan di mana? Kita mau simpan di lemari atau di kantong nih. Jadi kita tulis dulu angka 1, kemudian tuliskan angka yang disimpan. Tulisnya angka simpan itu kita tulis di atasnya, di sebelah sini, di sebelah kirinya. Kita tulis 1. Oke, kemudian kita jumlahkan angka ratusan. Angka ratusan yang mana tadi? Ya, 1 tambah 1. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita langsung tulis 2? Tidak ya, kita jumlahkan dengan yang bilangan yang kita simpan di atasnya. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Mudah ya. Ingat, jangan lupa untuk menjumlahkan angka yang disimpan. Oke, berikutnya kita coba penjumlahan 3 bilangan dengan cara bersusun panjang. Contohnya 125 ditambah 138 ditambah 132 sama dengan berapa? Kita tulis seperti tadi, kita uraikan. 125 itu sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 5. Ingat, kalau bersusun panjang kita harus uraikan. Kemudian 138. 138 itu sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 8. Setelah itu kita tulis. Apa langsung tarik garis, Mem? Tidak, masih ada satu angka. Kita tulis 132 itu sama dengan 100 ditambah 30 ditambah 2. Setelah itu ingat, tarik garis buat tanda tambah. Kita jumlahkan apa? Satuan. 5 tambah 8 tambah 2 itu sama dengan berapa? 5 tambah 8 sama dengan 13. 13 ditambah 2 sama dengan 15. Jadi kita buat sama dengan, terus tulis 15. Tulis tambah-tambah di sampingnya. Ingat, tulisnya sejajar dari atas ya anak-anak. Jangan buat miring-miring. Supaya tulisannya rapi, kita juga menjumlahnya enak. Kemudian berikutnya kita jumlahkan puluhan. 20 ditambah 30 ditambah 30. 20 tambah 30 sama dengan 50. Ditambah 30 sama dengan 80. Oke, kita tulis 80. Ditambah, tambahnya di bawah, kita jumlahkan yang terakhir adalah ratusan. 100 tambah 100 tambah 100. 100-nya ada 3, berarti 300. Setelah itu bagaimana? Ingat, kita harus lihat apakah ada yang harus kita uraikan. Yang mana yang kita uraikan? Ya, angka 15. 15 ini ada puluhan dan
satuan, jadi kita harus pisahkan puluhan dan satuannya. Jadi kita tulis 300 ditambah 100 ditambah berapa? Kita pisahkan 10 ditambah 5. Oke. Selanjutnya, setelah itu ingat, kita menggabungkan nilai tempat yang sama. Yang mana yang sama? Adakah yang sama? Jadi 300 ini adalah ratusan, 80 adalah puluhan, 10 adalah puluhan. Jadi 80 dengan 10 itu kita harus gabungkan tempatnya karena mereka sama-sama puluhan. Jadi kita tulis sama dengan 300 ditambah 80 tambah 10 sama dengan 90 ditambah 5 sama dengan 395. Itu cara bersusun panjang. Coba kita lihat selanjutnya dengan cara bersusun pendek. Cara bersusun pendek. Yang pertama, bagian A, 125 ditambah 249 ditambah 112. Kita tulis langsung 124 ditambah 249 ditambah 112, tarik garis buat tanda tambah. Ingat, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu satuan. 4 tambah 9 tambah 2 itu berapa? 4 tambah 9 berapa ya? 13. 13 tambah 2 15. Kita tulis 5. Kemudian simpannya di atas. Oke, kita simpan di atas. Ingat, simpan di sebelah kirinya. 2 tambah 4 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Jadi 7, 2 tambah 4, 6 tambah 1, 7. Ingat, kita ada simpan di atas, jadi kita harus tambahkan 7 tambah 1 sama dengan 8. Ada yang disimpan atau tidak? Tidak ada ya, jadi tidak usah disimpan. 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. Berikutnya, bagian B. Contoh berikutnya, anak-anak perhatikan. 362 ditambah 224 ditambah 209. Kita tulis seperti contoh yang di samping. 362 kita buat sejajar, 224 ditambah 209. Ingat, tulisnya harus sejajar dari atas, jangan dibuat miring-miring. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Tarik garis buat tanda tambah. Oke, kita jumlahkan terlebih dahulu satuan, puluhan, kemudian ratusan. 2 tambah 4 itu sama dengan 6. 6 tambah 9 sama dengan 15. Jadi sama, kita tulis 5, simpan 1 di atas. Ya, setelah disimpan, ingat kita akan menjumlahkan selanjutnya. 6 tambah 2, 8. Ingat, ada simpan di atas 1, berarti 8 tambah 1 sama dengan 9. 9 tambah 0 sama dengan, ya, tetap 9. Selanjutnya, 3 tambah 2 tambah 2. 3 tambah 2, 5. 5 tambah 2, 7. Ya, kita langsung tulis 7. Jadi jawabannya adalah 795. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan. Untuk menyelesaikan soal cerita, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang harus kita perhatikan yaitu pertama, pahami soal cerita dengan baik. Jadi untuk memahami soal cerita, anak-anak harus baca dengan baik soalnya. Ya, jangan buru-buru. Baru lihat angka langsung mau dikurang, langsung mau ditambah. Kita harus baca soalnya. Kemudian yang kedua, temukan kata kunci dari soal cerita. Temukan kata kunci dari soal cerita. Yang ketiga, tentukan operasi hitung yang sesuai. Operasi hitung yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu
selesaikan operasi hitung tersebut. Jadi anak-anak jangan sampai kalian sudah pahami, temukan kata kunci, kemudian tentukan operasi hitung, tapi anak-anak tidak kerjakan. Waduh, itu percuma ya. Nah, jadi harus dilakukan 4 langkah ini. Nah, kita lanjut, kita lihat contoh soalnya. Contoh 1. Di sebuah toko terdapat 145 pensil. Toko tersebut mendapat tambahan lagi 201 pensil. Berapa jumlah pensil di toko tersebut? Jadi kita baca soalnya itu kalau belum dipahami ini mau ditambah atau dikurang ya. Kita harus baca berulang-ulang dan pertama pahami soalnya, kemudian temukan kata kunci. Kata kuncinya itu berapa jumlah. Berapa jumlah berarti kita setelah menemukan kata kunci kita tentukan operasi hitung apa. Kalau dikatakan berapa jumlah berarti kita harus menentukan jumlahnya. Jumlahnya berarti kita harus tambahkan. Oke, cara penyelesaiannya bagaimana? Kita tulis banyak pensil mula-mula sama dengan 145 pensil. Mendapat tambahan 201 pensil. Jumlah pensil sekarang dapat ditentukan dengan mencari hasil dari 145 ditambah 201. Jadi kita langsung tulis 145. Di bawahnya 201. Ingat, tulisnya sejajar, lurus dari atas, tarik garis, buat tanda tambah. Kita tambahkan 5 tambah 1 sama dengan berapa? 6. 4 tambah 0 4, 1 tambah 2 3. Jadi jumlah pensil yang ada di toko sekarang adalah 346 pensil. Mudah ya, ingat perhatikan 4 langkah atau 4 cara untuk menyelesaikan soal cerita. Kita lanjut contoh yang kedua. Seorang pedagang memiliki 132 mangga arum manis, 125 mangga mana lagi, dan 170 mangga golek. Berapakah jumlah seluruh mangga yang dimiliki pedagang tersebut? Mungkin ada berapa banyak ini? Ada banyak sekali ya, kalau dikasih masuk di karton ini banyak pasti. Tapi bukan kartonnya yang kita disuruh hitung, tapi kita akan disuruh hitung berapa jumlah mangganya. Kita perhatikan, kita baca soalnya dengan teliti. Setelah baca soal teliti, kita temukan kata kuncinya, yaitu berapakah jumlah seluruh mangga. Wah, kalau dikatakan berapa jumlah seluruh mangga, berarti kita harus menambah ya. Namanya juga kita hari ini belajar penjumlahan, berarti kita harus jumlahkan. Nah, tapi besok-besok anak-anak akan diberikan soal yang campuran, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian. Jadi anak-anak harus menentukan apa jenis apa soalnya. Nah, penyelesaiannya seperti tadi, kita tulis mangga arum manis sama dengan 132 buah, mangga mana lagi 125 buah, mangga golek 170 buah. Setelah itu, jumlah seluruh mangga dapat ditentukan dengan mencari hasil dari 132 ditambah 125 ditambah 170. Kita langsung tulis 132. Ingat, kita tulisnya harus sejajar. 125 sejajar 170. Tarik garis buat tanda tambah. Kita jumlahkan dari atas. 2 tambah 5 7, tambah 0 tetap 7. Berikutnya puluhannya, 3 tambah 2 5, 5 tambah 7 12. Ingat, yang ditulis pertama adalah angka 2, kemudian simpan 1 di sebelah kirinya. Oke, selanjutnya satunya ada berapa ini dari atas? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3. Ada 3, langsung tulis 3. Tidak ya, masih ada 1 yang kita simpan di atas. Jadi ada 4. Jadi kita tulis 4. Jadi jumlah pensil yang ada di toko sekarang ada 427 pensil. Sangat mudah bukan? Yang penting anak-anak itu bisa tekun. Ingat Yakobus 1 ayat 4 dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang,
supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ingat anak-anak harus tekun, rajin belajar supaya tambah pintar ya. Demikian pelajaran kita hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong anak-anak untuk memahaminya dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.